Jadi memang awal perkara ini berada di Bekasi. Kemudian dilaporkan oleh teman-teman Betawi di sana, di Bekasi, sudah berjalan dan memang kami di Jakarta juga melaporkan juga di Polda Metro Jaya. Selang 2 hari setelah laporan kita itu kan adanya penangkapan oleh pihak kepolisian Metro Bekasi ya kalau nggak salah. Jadi yang namanya Bekasi masih dalam satu naungan Polda Metro Jaya dan masih satu wilayah hukum. Jadi buat kami itu tidak menjadi masalah dan kami sangat mengapresiasi, sangat luar biasa gerak cepat dari pihak kepolisian. Tentunya ini akan meredam secara keseluruhan bahwa pihak kepolisian benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah. Yang kedua, tentunya ini juga harus menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita marah dengan satu pihak atau dengan individu, jangan kemudian kita membawa-bawa etnis-etnis tertentu untuk dicela, untuk didiskreditkan atau direndahkan martabat dan harkatnya. Tentunya ini akan berefek sangat luas dan ini juga menyebabkan banyak orang yang sakit hati dengan ucapan-ucapan daripada pelaku. Harapan kami tentunya pihak kepolisian Metro Bekasi pasti akan berkoordinasi nantinya dengan pihak Polda Metro Jaya karena ada beberapa laporan di tempat yang berbeda. Nah ini yang kemudian pelakunya sama. Yang membedakan adalah ketika kita melaporkan dua laporan sebenarnya 2 pasal dalam hal ini adalah pelaku yang mengucapkan dan juga pelaku yang melakukan perekaman. Nah tentunya pengusutan perkara ini tidak hanya stop di di oknum yang merendahkan martabat orang Betawi. Nah tentunya juga harus mencari pelaku yang melakukan rekaman itu karena itu bagian dari rangkaian ya. Ada 2 pelaku kalau dari sisi kacamata saya pribadi. Pertama orang yang merekam dan orang yang kemudian berbuat, artinya ada yang direkam dan ada yang merekam. Nah dua-duanya ini harus kena. Jangan hanya si pelaku yang mengucapkan saja, tapi juga yang merekam ini pasti ada tujuan-tujuan tertentu dengan dia bangganya merekam ucapan-ucapan itu, kemudian dia menyebarluaskan. Artinya menurut saya satu kebodohan lah ya bahwa hal ini mereka lakukan. Nah tentunya ini ada efek hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Nah oleh karena itu kami tentunya dari teman-teman Bamus Betawi sangat mengapresiasi, dari teman-teman PADI, Perkumpulan Advokat Betawi juga sangat mengapresiasi langkah tepat dan cepat daripada pihak kepolisian dalam menangkap si pelaku. Dan kita melihat juga pelaku ini sempat kabur, artinya tidak di wilayah Bekasi lagi kan, sudah ada di wilayah Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Sudah lari di Slawi ya, Slawi itu Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sudah kabur dan ini yang kemudian menunjukkan sekali kepada kami, kepada kita semua bahwa orang ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap satu perbuatannya. Nah ini yang perlu kita sama-sama kawal hari ini, bagaimana pihak kepolisian mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan dengan cepat dan pasal juga kalau perlu dilapis-lapis gitu karena ada undang-undang IT, undang-undang anti penodaan suku, ras dan agama. Ya kalau memang ancaman hukuman itu memang 5 tahun, ya minimal 5 tahun. Artinya bagi para pelaku ini bisa diancam dengan undang-undang yang khusus dalam hal ini Undang-Undang 40 tahun 2008 kalau nggak salah ya. Dan kemudian juga undang-undang umum yang dalam hal ini undang-undang hukum pidana dan kemudian juga ada yang khusus lagi dalam hal ini adalah undang-undang IT. Nah tentunya dari keseluruhan ini memang hukum kita tidak mengatur akumulasi nilai kejahatan ya, tapi yang tertinggi dari sekian banyak pasal itu yang tentunya mampu menjerat
si pelaku. Dan ini tidak main-main, artinya jangan sampai kemudian perkara ini hanya sebatas pada penangkapan saja, tapi proses di pengadilan juga harus didorong. Dan kami akan tetap mengawal proses daripada hukumnya pelaku ini agar benar-benar menjadi efek jerah bagi siapapun itu yang menghina, yang kemudian mendiskreditkan etnis tertentu di Indonesia. Apalagi dalam hal ini kejadian di Bekasi, dan kemudian notabene masih bagian daripada etnis Betawi yang mayoritas tinggal di sana masih banyak. Nah, tentunya perlu dipahami bahwa kami orang-orang Betawi sangat terbuka diri bagi seluruh pendatang dari penjuru daerah. Kami ahlan wa sahlan, selamat datang. Tolong juga jangan kemudian banyak poyokan, bahasa Betawi itu poyokan, bahwasanya Betawi itu tukang kawin, Betawi itu orang-orang tidak terpelajar, Betawi itu orang-orang termarginalkan di negaranya, di daerahnya sendiri. Dan ini tidak banyak tahu bahwa banyak orang-orang Betawi yang jadi ya. Artinya ulama-ulama besar banyak lahir dari tanah Betawi. Kemudian pejabat-pejabat banyak dari orang Betawi, keturunan orang Betawi. Bahkan profesional kayak kami pengacara, saya pribadi pengacara juga dari etnis Betawi. Terus kemudian banyak dokter, tentara dan sebagainya. Artinya tidak bisa kita melihat satu kelompok kecil yang kemudian itu merepresentatifkan kelompok besar. Artinya jangan kemudian kita melihat dan menilai satu etnis itu adalah etnis yang terbelakang gitu loh, etnis yang boleh dikatakan bodoh atau etnis yang seolah-olah tidak sekolah dan sebagainya. Kami banyak nih orang-orang Betawi S3, profesor, bahkan guru-guru besar banyak. Cuma yang membedakan adalah etnis kami ini tidak pernah mau mempublikasikan diri sebagai orang yang tanda kutip terpelajar, sebagai tanda kutip orang-orang yang boleh dikatakan high level. Karena kenapa? Kami diajarkan lu balik dari tanah, lu pulang dari tanah, lu lahir dari tanah. Artinya apa? Kita tidak mau menjunjung nilai-nilai apa yang kita punya sebagai euforia, boleh dikatakan sekaya-kayanya orang Betawi ya begitu gitu loh, pakai sarung, pakai kaos kan gitu, naik haji kan gitu, punya toko atau punya ruko, ya udah memang kehidupan kita sederhana, tidak menunjukkan sama sekali tidak mau menunjukkan kita punya. Jangan diartikan bahwasanya kita tidak mampu, kita tidak bisa, kan kira-kira demikian.